Oke, selamat datang semuanya. Di sesi kali ini, kita bakal coba bedah salah satu penafsiran yang menarik banget nih dari Syekh Imran Hussein soal Palestina dalam Al-Quran. Lewat salah satu ceramahnya, kita akan coba telusuri gimana sih kitab suci menurut pandangan beliau melihat tanah ini, dari sejarahnya sampai takdirnya di masa depan. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan yang paling mendasar. Emang kata Palestina itu disebutin langsung gitu di dalam Al-Quran? Nah, ini penting banget, karena ini jadi kunci buat ngebuka pemahaman kita semua. Nah, ternyata nih, menurut Syekh Imran Hussein, jawabannya itu enggak. Al-Quran tuh enggak pernah pakai kata Palestina. Justru, kitab suci merujuk ke wilayah ini pakai sebutan yang bisa dibilang jauh lebih dalam maknanya. Al-Ard Al-Muqaddasah atau Tanah Suci. Contohnya seperti saat Nabi Musa bicara kepada kaumnya. Dan sebutan Tanah Suci ini tentu aja bukan sekedar nama ya. Ini benar-benar negasin statusnya yang super istimewa. Menurut penafsiran ini tuh bukan cuma soal lokasi geografis, tapi sebuah wilayah dengan makna ilahi yang dalam banget. Bahkan bukan cuma suci loh. Di ayat lain, Al-Quran juga menggambarkannya sebagai tanah yang diberkahi. Jadi ini kayak penekanan ganda gitu ya, yang nunjukin betapa spesialnya wilayah ini dalam pandangan ilahi. Terutama di area sekitar Masjid Al-Aqsa. Nah, disinilah kita masuk ke argumen utamanya Syekh Imran Hussein. Beliau menekankan kalau kepemilikan atas tanah suci ini ternyata nggak gratis, ada syarat dan ketentuannya gitu. Jadi, beliau bilang, Al-Quran yang mengakuin kalau tanah ini diberikan, tapi, dan ini tapinya besar banget, pemberian itu bersyarat. Nah, ini nih titik yang paling krusial dari seluruh penjelasannya. Terus syaratnya apa dong? Ternyata simpel tapi dalam banget maknanya, perilaku yang benar. Jadi, kalau menurut tafsir ini, hak buat tinggal di tanah suci itu bergantung banget sama iman dan perbuatan baik. Ibaratnya ini perjanjian, bukan surat hak milik permanen. Nah, sejarah kemudian, menurut penafsiran ini, jadi saksi gimana syarat itu dilanggar. Dan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Dan setiap pelanggaran itu, hukumannya sama beratnya, pengusiran dari tanah suci. Supaya kita paham ya seberapa serius sih pelanggaran ini, kita perlu kenal satu istilah kunci yang dipakai, fasad. Ini bukan dosa biasa loh. Syekh Imran Hussein ngegambarin ini sebagai kejahatan paling puncak. Semacam kerusakan yang niatnya emang buat ngehancurin tatanan masyarakat dan peradaban. Oke, kita lihat ya 2 siklus ini. Pelanggaran pertama, kata beliau, itu pas Taurat ditulis ulang. Hasilnya, pengusiran ke Babilonia. Terus, pelanggaran kedua, ini lebih parah lagi, membunuh para nabi. Sampai puncaknya itu upaya penyaliban Nabi Isa. Akibatnya, pengusiran kedua, kali ini oleh bangsa Romawi. Oke, sekarang kita fast forward lompat jauh ke era modern. Nah, disinilah Syekh Imran Hussein ngehubungin semua potongan sejarah ini dengan nubuat akhir zaman. Beliau melihat kejadian hari ini sebagai bagian dari skenario besar itu. Poin paling pentingnya di sini adalah ada semacam larangan ilahi buat mereka yang udah diusir itu untuk balik lagi dan merebut tanah itu. Larangan ini, katanya, baru bisa dicabut sama satu kejadian super besar di akhir zaman, yaitu pas Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan, yang menurut beliau itu adalah tatanan dunia modern yang kita lihat sekarang. Nah, buat ngerti langkah berikutnya, kita harus kenalan dulu sama tokoh utama dalam drama akhir zaman ini, Dajjal, sang Al-Masih palsu. Dia ini kan penipu ulung yang punya satu misi utama, niru Al-Masih yang asli. Terus, Syekh Imran Hussein ngejelasin apa yang dia sebut sebagai deduksi logis dari rencananya Dajjal. Logikanya gini, biar bisa ngaku sebagai Al-Masih, Dajjal harus nyiapin panggungnya dulu kan? Nah, menurut beliau, 3 langkah pertama ini udah kejadian. Tanahnya dibebaskan, kaum Yahudi dibawa balik, negaranya didirikan lagi. Tinggal 1 langkah terakhir aja nih yang jadi tujuan akhirnya. Dan semua ini akhirnya ngebawa kita ke babak final dari timeline nubuat ini. Menurut tafsiran beliau, kita ini lagi menuju ke serangkaian peristiwa dahsyat yang puncaknya ada di sebuah konfrontasi terakhir di Tanah Suci. Jadi urutannya kira-kira begini. Dajjal mendeklarasikan dirinya dari Yerusalem, terus Nabi Isa turun lagi buat ngadepin dan ngalahin dia. Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan secara total, bikin kekacauan besar. Dan di akhir cerita, sebuah pasukan muslim bakal membebaskan Tanah Suci itu. Itulah klimaks dari semua narasi ini. Nah, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget. Nggak peduli kita setuju atau enggak sama tafsiran ini maksa kita buat mikir. Gimana bisa ya teks-teks dan nubuat kuno itu masih terus ngebentuk cara orang-orang memahami, menafsirkan, dan bahkan bertindak dalam konflik-konflik besar di dunia modern kita sekarang?